Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini di tengah masalah, itu kita tahu. Karena kita yang menghadapi setiap masalah dan persoalan, saudara. Di tengah masalah dan persoalan, tidak ada jawaban lain. Jawaban dalam menghadapi masalah dan persoalan hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita semangat, yang membuat kita ada jalan. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan saja yang dapat kita diteguhkan, kita diyakinkan, dan memberikan kita banyak jalan. Saudara, pada kesempatan ini kita mau belajar ada satu kekuatan yang kita bisa menghadapi satu masalah dan persoalan, yaitu terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat 14, Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mendasari ayat ini kita mau belajar di bawah satu topik, adalah kekuatan semangat menghadapi setiap masalah dan persoalan. Kekuatan semangat menghadapi setiap masalah dan persoalan. Seperti yang kata awal, bahwa hidup di tengah dunia ini, siapapun dia, pasti dia sudah menghadapi masalah dan persoalan. Masalahnya seperti apa? Kita sudah tahu banyak sekali masalah yang kita hadapi. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dalam persekutuan atau gereja dan organisasi, masalah di tempat pekerjaan, bahkan juga masalah-masalah tertentu yang kita hadapi dimanapun dan kapanpun waktunya, saudara. Di dalam setiap menghadapi setiap masalah dan persoalan, hanya ada satu kekuatan yang bisa kita memulihkan hidup kita di dalam menghadapi masalah dan persoalan itu, yaitu tidak lain semangat. Di dalam semangat ada kekuatan, saudara. Di dalam semangat itu ada kekuatan. Satu keajaiban menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupan kita adalah semangat. Semangat itu adalah obat yang mampu untuk memulihkan perjalanan kehidupan kita, saudara. Satu orang intelektual dari Jepang, dia pernah memberitahukan dan pernah menulis sebuah buku yang berjudul Panduan Lengkap untuk Membunuh Diri, saudara. Dia namanya adalah Wataru Tsurumi. Dia pernah bilang dan menulis sebuah buku yang berjudul Panduan Lengkap untuk Bunuh Diri. Penyebab orang melakukan bunuh diri itu adalah kehilangan semangat, saudara. Kalau kehilangan semangat, ujungnya itu adalah bunuh diri. Bunuh diri yang dimaksudkan itu adalah mendapat depresi, atau dia dengan sengaja mencari kecelakaan, saudara. Entah itu dengan berbagai apapun caranya, saudara. Oleh sebab itu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kebenaran firman Allah memberitahukan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang tidak bersemangat, kalau dia tidak memulihkan masalah itu melalui semangat, patah, saudara. Hancur hidupnya, saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki semangat yang hidup untuk mencapai hidup kita. Mengapa orang kehilangan semangat? Apa alasannya membuat orang mengalami kehilangan semangat? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena masalah yang berat. Dia menghadapi masalah yang berat. Masalah yang berat itu membuat depresi, kehilangan akal sehat, saudara. Karena dia menghadapi masalah itu, saudara. Alasan yang kedua adalah karena merespon masalah itu dengan cara yang salah.
Mereka tidak yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Firman Tuhan ini tidak ada di dalam diri mereka. Dia menghadapi setiap masalah itu dengan salah tanggapi, saudara. Seharusnya apapun terjadi, harus seizin Tuhan, saudara. Tanpa seizin Tuhan tidak mungkin orang percaya itu menghadapi masalah. Orang menghadapi masalah dan persoalan itu karena seizin Tuhan. Itu sebabnya orang yang tidak yakin, tidak merespon masalah, yang setiap masalah persoalan yang dia hadapi itu dengan salah, maka respon juga salah. Saudara, ini alasan yang kedua. Mengapa orang kehilangan semangat di dalam hidup menghadapi masalah? Yang ketiga adalah karena mereka tidak berserah kepada Tuhan. Seluruh masalah dan persoalan yang dia hadapi, dia terus berusaha dan berusaha dengan kekuatan yang dia miliki, dengan hikmat yang dia miliki, dengan logika yang dia dapat dalam kehidupannya, dengan kemampuan, dorongan-dorongan atau motivasi, dukungan-dukungan materi. Itu membuat orang berpikir saya juga bisa menghadapi masalah ini. Akhirnya tidak mampu menghadapi masalah dan kehilangan semangat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berusaha. Karena kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan itu adalah semangat. Kekuatan semangat menghadapi masalah dan persoalan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita harus bersemangat. Kapanpun waktunya masalah akan datang, melalui suami, melalui istri, melalui sanak saudara, melalui anak-anak kita, melalui pelayanan, melalui tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan juga dengan banyak cara. Dunia pintunya terbuka lebar untuk kita menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan. Gereja harus semangat, karena semangat itu adalah obat. Obat itu obat yang mujarab, saudara, untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan. Pada kesempatan ini kita belajar 3 rahasia atau 3 alasan mengapa orang percaya harus bersemangat menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan pertama adalah karena semangat menentukan pencapaian hidup kita. Karena semangat menentukan pencapaian di dalam hidup kita, saudara. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, saudara, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semangat, berusaha untuk bersemangat adalah usaha yang tepat bagi setiap pribadi orang percaya untuk menghadapi masalah dan persoalan. Supaya kita terus bersemangat, hal pertama, tindakan pertama di dalam kehidupan orang percaya itu adalah kuatkan hati. Hati kita tidak boleh goyah. Hati kita juga tidak boleh bimbang dan ragu. Hati kita tetap tenang menghadapi masalah dan persoalan. Karena itulah semangat akan bangkit menentukan pencapaian di hidup menghadapi setiap masalah itu. Jika kita ingin terus berusaha, saudara, maka akan ada hasil dari apa yang kita usahakan itu. Dan kita akan mencapai tujuan kita yang kita inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat menentukan pencapaian hidup kita. Tujuan untuk mencapai pada tujuan hidup kita, kita berusaha dan berusaha menghadapi semuanya itu dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran, supaya apa yang kita rindukan itu akan terjadi, saudara. Tanpa kita memaksakan orang lain menghadapi masalah, tanpa kita mendorong orang lain dengan berbagai macam alasan, nasihat, tindakan-tindakan hidup kita, tujuannya hanya untuk merubah kehidupan orang lain, tanpa diri kita menghadapinya. Semua masalah itu dengan menghadapi semangat, itu semua kita tidak akan capai, saudara. Itu sebabnya, saudara, hati kita tenang dan terus bersemangat. Menjadi bagiannya kita
kita lakukan dengan semangat, dengan penuh kesabaran, tanpa kita memikirkan sesuatu, tanpa kita memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus semangat melakukan apapun tugas dan tanggung jawab kita. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai ayat 15 itu kita kisah tentang Kaleb. Di antara bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, orang yang pemberani dan tidak pernah lemah menghadapi setiap masalah di dalam perjalanan itu adalah Kaleb. Kaleb pemberani raksasa. Dia itu adalah pemberani dan tidak pernah takut. Entah orang tinggi, entah orang rendah, kerajaan yang besar, ataupun juga kerajaan yang kecil. Kalaupun mereka menghadapi satu peperangan itu dengan dua negara, dua kerajaan, mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah bimbang. Kaleb tidak pernah takut, Kaleb tidak pernah bimbang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara, kita terus semangat menghadapi masalah dan persoalan. Saudara, Ralph Waldo, dia pernah mengatakan bahwa tidak ada perkara besar yang dapat kita raih tanpa semangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini berat. Maman, hidup ini berat, saudara. Kalau kita tidak bersemangat menghadapi semua hidup ini, kita akan kalah hidup dalam hal pertandingan hidup saudara. Tapi kalau kita terus semangat, pencapaian tujuan kita akan kita tercapai, akan kita raih saudara. Ini alasan yang pertama. Mengapa kita harus bersemangat? Yang kedua adalah kita semangat membuat kita kuat dan tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Alasan yang kedua adalah semangat itu membuat kita kuat dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki semangat tidak akan mudah untuk menyerah dalam menghadapi dan mengalahkan tantangan. Saudara, orang yang memiliki semangat tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi dan mengalahkan tantangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak sekali teladan-teladan yang memberikan kita, mendorong kehidupan kita untuk terus kita bersemangat. Yang pertama adalah Bartimeus. Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Dia seorang buta yang ada di kota Yeriko. Dia selalu ada di kota Yeriko. Pada saat Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko, Bartimeus ini dia terus dan terus berteriak kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun orang-orang yang ada di sampingnya, di depan dan kiri semua, mereka berkata, kamu diam. Tetapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dan oleh perjuangannya, penyakitnya, matanya dibukakan kembali. Begitupun juga perempuan Kanaan. Anaknya itu dirasuk setan dan dia hampir untuk mati. Tapi pada waktu itu, sekalipun Yesus membiarkan dia, ibu itu berteriak, tapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, anak saya sakit, dia rasuk setan, roh jahat, sembuhkan anak saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan perempuan Kanaan itu membuat anaknya itu sembuh, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus dan perempuan Kanaan itu. Dia seorang pengemis yang buta, Bartimeus itu, saudara. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk mencari Yesus, anak Daud itu, dan meminta untuk disembuhkan, saudara. Kita juga harus yakin bahwa di dalam diri kita terdapat darah kemenangan, saudara. Darah kemenangan, orang percaya itu punya darah kemenangan. Yesus, ketika kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan kita sudah menjadi anaknya, Yesus Kristus. Saat itu, saudara, kita tahu bahwa darah kita bukan darah sembarangan. Darah kita itu darah kemenangan, mampu menghadapi masalah dan persoalan apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Yang sangat penting itu adalah semangat. Semangat itu membuat kita kuat dan tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat membuat kita bangkit kembali dari gagal.
Semangat itu membuat kita bangkit kembali dari gagal. Mengapa kita harus bersemangat? Karena semangat itu membuat kita bangkit kembali dari kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidup ini, saudara. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi penderitaan, menghadapi suka dan duka, menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan, menghadapi pelayanan, menghadapi pekerjaan, menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu, saudara. Tapi orang percaya tetap semangat dan bangkit sekalipun kita gagal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kegagalan itu ada jalan terbaik. Dari kegagalan itu pasti akan ada jalan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada kita untuk mendapatkan berkat lebih daripada berkat yang sebelumnya kita menghadapi masalah itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidup. Terkadang kegagalan itu terjadi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena kita memikirkan orang lain, karena kita memikirkan orang lain, kita mengandalkan orang lain, kita berpikir bahwa dia mampu, kita berpikir bahwa dia yang akan di dalam dia ada jawaban, kita berpikir bahwa dia yang di dalam dia itu ada jawaban, dia mampu dan dia bisa melakukannya. Saudara, kita andalkan orang lain itu membuat masalah terus dan terus ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya bagi orang yang percaya, kita terus bangkit dari keterpurukan itu, pikiran yang terburuk itu, perasaan yang terburuk itu, pandangan yang terburuk itu. Kita keluar, bangkit mengalami semangat hidup untuk menghadapi masalah dan persoalan, saudara. Amsal pasal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana, saudara. Kalau kita menjadi orang fasik, hidup kita sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup kita sama dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan bangkit. Roboh tetap roboh, hancur tetap hancur, kacau tetap kacau, saudara. Tapi 7 kali orang benar, sekalipun dia jatuh, dia bangkit, tetap dia akan bangkit, saudara. Amin. Dia tetap akan bangkit sekalipun 7 kali dia jatuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa kita harus bangkit? Semangat itu membuat kita bangkit kembali setelah ada kegagalan. Itu sebabnya kekuatan semangat menghadapi masalah dan persoalan hidup adalah dari dalam diri kita. Kita terus semangat menghadapi masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan itu bagiannya hidup orang percaya. Tapi kalau kita mampu membangkitkan diri dari keterpurukan itu dan semangat bangun, semangat juang menghadapi masalah dan persoalan. Saudara, kita pikir suami itu dia hebat, selalu kalahkan saya. Tapi saudara, kalau saudara semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, pasti galak pun, pasti kekuatan apapun, pasti tantangan apapun datang dari jalur manapun, dengan cara apapun, kita kalahkan. Kita pikir dia ini kuat, dia mampu, dia licik, dia ini begini begitu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan dunia dapat dikalahkan dengan kekuatan semangat hidup. Kita terus semangat menghadapi setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah diri menjadi orang yang layak dipakai oleh Tuhan di tengah dunia ini, kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, dan apapun terjadi di dalam kehidupan kita. Kekuatan semangat adalah obat mujarab untuk menyembuhkan, membangkitkan diri dari masalah dan persoalan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan saudara tetap semangat menghadapi masalah dan persoalan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.